Selamat beribadah ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya membawakan satu tema, yaitu mencari kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebelum kita belajar Alkitab kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Terima kasih Bapak Martin, Wilujeng Enjing Kasadayananya. Selamat pagi untuk semuanya. Karena di pagi ini, hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Agustus. Sudah tidak terasa lagi kita menanjakan waktu yang kita lalui hari demi hari hingga pada pagi ini. Hari Minggu yang kita wajib perlu kita hormati untuk sama-sama beribadah di tempat ibadah kita masing-masing, yaitu untuk kita memuji dan mendengarkan firman yang diberikan hambanya masing-masing untuk kita semua. Di sini pun dengan Pak Martin saya akan berbagi suka tentang rohani, dan saya pun akan membuka dengan satu pujian. Karena pagi ini adalah hari Minggu, akan saya sambut dengan pujian nomor 1 dari Kidung Kabungahan, Geus Datang Deui Ahad. Geus datang deui ahad, poe kabungahan nu mawa kaeureumhan, pikeun hate umat Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku satu pujian yang pertama Kristen Geramuji. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih, di mana hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menaburkan firman Tuhan. Hamba-Mu mohon Bapa, jatuhkanlah firman Tuhan itu ke tanah yang subur atau hati yang subur,
agar bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, berbicaralah kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berbicara kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa judul pada pagi hari ini dalam acara Fajar Pengharapan, kita akan mencoba mencari bagaimana mencari kebahagiaan yang sejati. Karena saudara-saudara, banyak pendapat bahwa orang mengatakan kalau ingin menjadi orang yang bahagia itu adalah harus kita pintar, harus kita kaya, kita punya kedudukan, dan lain-lain. Nah, harus menjadi orang, sedangkan yang kita cari adalah kebahagiaan yang sejati. Kita akan mencari menurut Alkitab, saudara-saudaraku. Jadi pada umumnya orang mengatakan kalau kita ingin bahagia itu seperti saya katakan tadi, menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, mempunyai kedudukan dan seterusnya ya saudara-saudara. Hanya saudara-saudara, kebahagiaan yang sejati itu menurut Alkitab, kita akan membaca saudara-saudara dalam Matius pasal 5 ayat 5-9. Banyak juga nih ya. Berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi ada kebahagiaan itu ada dua ya. Ada kebahagiaan yang sementara waktu, ada kebahagiaan yang kekal. Kalau kebahagiaan yang kekal itu saudara-saudara bukan dikarenakan kita menjadi orang pintar, karena kita menjadi orang kaya, karena kita mempunyai kedudukan. Namun di dalam Alkitab kita mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, orang yang lemah lembut itu yang seperti apa? Mungkin yang menafsirkannya saudara-saudara, orang yang lemah lembut itu yang suaranya pelan, yang suaranya sayu-sayu, ya saudara-saudara. Itu tidak salah saudara-saudara. Namun Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lemah lembut itu. Orang yang lemah lembut itu saudara-saudara, yang pertama tidak mendendam. Ya, tidak mendendam kalau orang lain membuat kesalahan. Yang kedua, saudara, menerima apa adanya. Itu tandanya orang yang lemah lembut. Yang kedua, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, pada umumnya sekarang kalau kita melihat, sangat jarang orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, ya, akan kebenaran firman Tuhan. Pada umumnya orang zaman sekarang saudara haus akan harta benda, kekayaan, kedudukan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini agak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus dan akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang ketiga saudara-saudara, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya, saudara-saudara, jika melihat saudaranya mengalami kesusahan, orang tersebut mau menolongnya, ya,
mau menolongnya, dan biasanya orang tersebut itu mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang disebut kemurahan. Yang ayat selanjutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, ini saudara-saudara yang sangat sulit ya. Orang yang suci hatinya itu seperti apa? Karena mereka akan melihat Allah. Ini sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita melihat di dalam Alkitab, yaitu orang yang suci hatinya, yang saya tahu itu adalah Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudaranya, Yusuf difitnah, Yusuf dipenjarakan, saudara-saudara. Dia tidak membalas dan dia tidak memberontak, saudara-saudara, ya. Orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, ternyata apa yang dialami Yusuf itu seperti demikian. Yang terakhir, saudara-saudara, dalam berbahagia ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini adalah kebahagiaan yang sejati. Pada umumnya, saudara-saudara, kalau ada permasalahan, biasanya orang mengompori, ya, atau orang menjadi provokator di dalam hal tersebut. Tetapi di dalam Alkitab, orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Cukup jelas ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita ini hidup seperti demikian, maka kita akan memiliki kedamaian yang sejati. Saudaraku, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit itu mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang lemah lembut. Nah, kita akan melihat seperti apa orang yang lemah lembut itu. Saudara-saudara, saya katakan tadi seperti seperti Yusuf, saudara. Coba kita akan membaca, buktikan ayatnya, yaitu Kejadian 45 ayat 3 dan 5, saudara-saudara. Maksudnya ayat 3 sampai 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ini saudara-saudara sangat luar biasa. Kalau saya seperti Yusuf, sudah difitnah, sudah dianiaya, sudah dijual, saudara, nggak mungkin ya saya bisa seperti Yusuf ini. Mungkin saya akan membalasnya, ya, akan membalasnya. Tapi saudara-saudara, di dalam Alkitab yang disebutkan orang yang lemah lembut itu ada dua, yaitu Musa, yang kedua adalah Yusuf, saudara-saudara. Nah, dikatakan di sini, saudara, bagaimana kita kalau kita mengalami seperti Yusuf ini, ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan di dalam penjara, saudara-saudara. Gimana perasaan kita? Apakah kita akan menerima seperti itu, saudara-saudara? Mungkin kita akan menolaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, khotbah yang kedua adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Seperti apa orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu, saudara-saudara? Ya, karena kalau saya melihat sekarang, saudara-saudara, ya, melihat sekarang ada perpindahan. Dahulu, saudara-saudara, sekitar tahun 62 mulai ada televisi hitam putih, saudara. Dengan kemajuan teknologi yang canggih sekarang, TV maju pesat, ya saudara-saudara, yang menyajikan berita-berita, yang menyajikan
segala cara ya saudara-saudara. Nah di sini kita melihat saudara-saudara bahwa banyak orang yang sekarang haus bukan karena kebenaran tapi karena menonton TV. Terutama dengan sinetron, saudara-saudara. Kalau kita menonton sinetron, saudara, adalah kita dibohongi, ya, dibohongi oleh cerita sinetron itu. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita ya tinggalkan saudara cerita yang bohong itu, ya. Kita pindah saudara-saudara kepada firman Tuhan, ya. Kita akan membaca dalam Markus pasal 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang banyak. Mereka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam pembacaan ini satu ketika Yesus memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan firman Tuhan. Banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus dengan banyak motivasi, ya, dengan banyak motivasi. Yang pertama, saudara, motivasi yang pertama ingin disembuhkan dari segala penyakitnya. Yang kedua, saudara-saudara, ikut Yesus diberikan makan, ya, diberikan makan, ya, Pak Butar-Butar, Pak Ranap Butar-Butar ini yang ada di Depok. Horas Amang, apa kabar nih? Behado kabar muna, ya. Di sini kita melihat Pak Butar-Butar bahwa banyak di antara kita sekarang yang haus akan hiburan mata jasmani, yaitu sinetron-sinetron. Tapi buat kita, Pak Butar-Butar, kita berusaha supaya kita haus akan kebenaran firman Tuhan, ya. Dikatakan di sini, saudara-saudara, pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang besar, sejumlah orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya katakan tadi, Pak Butar-Butar, banyak orang mengikut Tuhan itu banyak motivasinya. Yang pertama, motivasi yang pertama, saudara-saudara, adalah karena kalau ikut Yesus, saudara-saudara, segala penyakit disembuhkan. Yang kedua, makanan, saudara-saudara, tidak usah memasak, tidak usah mencari, diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang, 5.000 orang, saudara-saudara. Yang keempat, ada orang yang mencari kesalahan Yesus, ya, pada waktu memberitakan firman Tuhan, yaitu ahli Farisi dan ahli Taurat. Yang kelima, saudara-saudara, motivasi orang ikut Yesus itu karena haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia ingin mendengarkan firman Tuhan. Itulah motivasi yang benar, adalah motivasi yang kelima. Dia haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, khotbah yang ketiga adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Seperti apa orang yang murah hati itu, saudara-saudara? Kita akan membaca dalam Lukas 10, saudara-saudara, ayat 33 dan 34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini adalah gambaran orang Samaria, saudara-saudara. Orang Samaria ini adalah bangsa Israel, saudara-saudara, yang keadaannya kawin campur, saudara-saudara, dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kerajaan negara Samaria atau kota Samaria itu ada di sebelah utara Israel, saudara-saudara. Ya, jadi Israel itu terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Kalau di Israel Selatan itu, saudara-saudara, adalah Israel yang murni ya, masih Israel. Tapi Samaria ini adalah Israel Utara yang sudah kawin campur. Nah, saudara-saudara, di dalam cerita ini ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kalau tidak salah ya, saudara-saudara. Dia di tengah perjalanan, dia dirampok, barang-barangnya diambil, dia disiksa dan dianiaya, saudara-saudara. Maka di situ lewatlah seorang ahli Farisi, saudara, hanya menengoknya saja. Ahli Taurat, ahli Farisi, saudara-saudara, hanya melihatnya saja, tidak mempunyai rasa hati yang mempunyai kemurahan, saudara-saudara, ya, kemurahan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lorita Nyaman, ya. Kalau nggak salah Ibu Lorita itu di Bandung apa di Cikembar, ya, tidak lupa lagi saya. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya dan ia membalut lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sekalipun orang Samaria ini bukan Israel secara murni, tetapi mempunyai hati, ya, mempunyai hati yang belas kasihan. Nah, demikian juga saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, sekalipun kita bukan orang Israel secara jasmani, tapi kita harus memiliki hati seperti orang Samaria tadi, ya, yaitu belas kasihan dan kemurahan yang dapat membantu menolong orang lain. Ya, kita diajarkan, saudara-saudara, untuk menolong, membantu orang lain menurut kemampuan kita, ya, menurut kemampuan kita masing-masing. Karena kita berbeda keadaan, berbeda karakter, berbeda segala-galanya. Jadi kalau hati kita mempunyai kemurahan, kalau ada orang yang susah, mari kita tolong dengan cara apa saja kita mampunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita teruskan. Namun sebelum kita meneruskan, kita akan mendengarkan satu pujian kembali yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Barangkali demikianlah Pak Martin sudah menceritakan tentang kebahagiaan. Ayat yang pertama yang sampai yang ke-8 yaitu tentang waktu khotbah Tuhan Yesus. Beberapa poin yang kita dengar tentang kebahagiaan. Tentunya semua itu baik kalau kita kerjakan. Memang kebahagiaan menurut ukuran manusia tentunya kita menginginkan sesuatu dan kita menerimanya, itu menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Apa yang saudara saya mungkin menginginkan sesuatu lalu kita mendapatkan sesuatu itu, lalu pasti kita akan bahagia. Mungkin menurut saya lebih baik lagi kalau kita memberi sesuatu kepada sesama, apa yang sesama kita perlukan, tentunya kita akan lebih bahagia
memberi kebahagiaan daripada kita menerima kebahagiaan. Kita sebagaimana manusia, mungkin manusia itu senantiasa ada dalam kekurangan. Dan kekurangan itu pasti tidak menjadi bahagia untuk kita. Tapi dari kekurangan itu juga kita bisa membahagiakan sesama kita. Itulah tentang kebahagiaan. Orang yang berbahagia itu menurut ukuran saya juga senantiasa mencari dan datang, seperti kita merasakan kehausan firman atau kehausan makanan, tentunya akan dicari, dan setelah mendapat itu akan menjadi kebahagiaan buat kita. Maka dari itu kita datanglah pada tempat apa yang kita cari. Mungkin kalau kita haus akan firman, kita akan datang dan mencari di dalam Alkitab ataupun kita tempat-tempat ibadah. Nah, itu suatu kebahagiaan buat saudara dan saya. Saya akan angkat satu pujian dalam kidung nyanyian rohani Gereja Kerasulan Pusaka dengan bahasa daerah. Tiap datang aus, ya kita menghimbau untuk datang ke tempat yang tempat minum, yaitu kehidupan yang rohani. Siap datang aus.
Ibu dan saudara-saudaraku, satu pujian dalam bahasa daerah yaitu mencari air kehidupan, ya judulnya. Mari kita teruskan pelajaran kita Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Khotbah yang ketiga adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Seperti apa orang yang suci hatinya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku? Karena rasanya hati kita ini sama ya saudara-saudara ya. Di sini orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak dendam dan selalu memaafkan akan kesalahan orang lain. Ya, jadi orang yang sucinya itu tidak menyimpan kesalahan orang lain Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita? Ya, kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain di hati kita, maka kita tidak akan mendapatkan atau tidak dikatakan suci hatinya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa yang saya dapat rasakan, kalau untuk mengampuni itu gampang, saudara-saudara ya, gampang. Tetapi untuk melupakan yang sangat sulit. Ya, yang sangat sulit. Mungkin orang kalau disakiti hatinya, saudara bisa gampang untuk mengampuninya, tapi sangat sulit untuk melupakannya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita belajar melupakan kesalahan-kesalahan yang telah diterima hati kita. Ya, kita akan membaca dalam Matius pasal 18, saudara-saudara. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi berapa saudara? 490 kali. Tidak mungkin orang lain berbuat salah kepada kita sampai 490 kali. 70 kali 7, 490. Gak mungkin saudara-saudara. Dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun gak mungkin sampai demikian. Jadi jangan jelas orang yang bersih hatinya itu adalah orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang lain membuat kesalahan kita harus mengampuninya, ya. Sampai dikatakan di sini, saudara, saya ingin membacakan kembali. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Kemungkinan saudara, Rasul Petrus melihat saudara-saudaranya yang selalu membuat salah atau menyakiti hatinya. Gak mungkin timbul perkataan itu kalau Petrus tidak mengalaminya, saudara-saudara. Yesus menjawab, saudara-saudara, "Aku berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Mungkin bertanya, sampai berapa kali atuh? Mungkin saudara-saudara ya, kalau dalam itu, aku berkata kepada bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, kalau saya perhatikan dan saya melihat, saya mendengar, saya mengetahui, ada orang satu gereja pun, saudara-saudara ya, satu gereja pun sampai tahunan dia saling tidak bertanya karena ada hal, sesuatu hal, saudara-saudara. Nah, ini sangat salah. Kalau saudara ikut perjamuan Tuhan umpamanya, ikut apa saja kegiatan gereja, tetapi kalau kita tidak memaafkan, saudara-saudara, itu sia-sia ya. Ada orang yang habis ikut dalam perjamuan Tuhan, kemungkinan hari ini, hari Minggu pertama ini, hampir semua gereja mengadakan perjamuan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita ikut dalam perjamuan Tuhan, saudara-saudara, kita harus membebaskan, ya,
membebaskan dosa orang lain yang ada di dalam hati kita. Karena kalau kita tidak membebaskan hati kita atau membebaskan orang lain yang telah menyakiti kita, kita akan sia-sia. Ya, dikatakan Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, saudara-saudara, sangat luar biasa ya. Saudara, korban yang keempat adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Nah, pertanyaannya, seperti apa orang yang membawa damai itu, saudara-saudara ya? Kita akan melihat contoh, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 26 sampai 27. Kisah Rasul pasal 7 ayat 26 sampai 27. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepadanya, temannya itu, menolak Musa dan berkata, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saya katakan tadi di dalam permulaan, orang yang lembut hatinya itu di dalam Alkitab hanya ditulis 2 orang, yaitu Musa dan Yusuf, saudara-saudara. Saudara, di sini di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 26 sampai 27 ini, yaitu menceritakan Musa waktu Musa kan hidupnya di istana, ya, istana Firaun, saudara-saudara, di Mesir. Berbeda dengan saudara-saudara Israel yang hidupnya di daerah Gosen. Tapi Musa diangkat oleh putri Firaun supaya menjadi keluarga Raja Firaun itu. Dan ia dididik, saudara-saudara, seperti keadaan Firaun. Nah, oleh sebab itu, saudara, satu ketika Musa ini melihat bangsa Israel sedang bertengkar, saudara-saudara, ya, sedang bertengkar, maka Musa ingin mendamaikannya. Tetapi oleh orang Mesir, oleh orang Israel itu ditolaknya pendamaian dari Musa itu, karena Musa telah membunuh bangsa Mesir, saudara-saudara, ya, telah membunuh bangsa Mesir. Pada waktu Musa mendamaikan orang Israel itu berkata, siapakah kamu, karena kamu telah membunuh kemarin telah membunuh orang Mesir. Jadi orang yang didamaikan itu tidak menerimanya. Oleh sebab itu sangat sulit kalau orang yang sedang dipenuhi dengan nafsu, saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita jangan mengikuti orang Israel yang sedang bertengkar, tidak mau didamaikan. Oleh sebab itu, karena damai itu sangat indah, saudara-saudara. Saudaraku, kebahagiaan yang sejati dan kekal itu tidak tergantung kepada harta, benda yang berkelimpahan. Kalau harta benda itu menjadi kebahagiaan dan kesenangan kita yang hanya sementara, saudara-saudara, yang kita rindukan adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, ya, jadi saya pernah ngalami di tahun 81, saudara-saudara. Ya, tahun 81 saya membeli barang, saudara-saudara, yang belum pernah saya beli. Itu kebahagiaannya hanya beberapa jam saja, ya. Itu pada waktu saya membeli mobil dulu, saudara-saudara. Kebahagiaannya itu pada waktu dibeli sampai di rumah sudah tidak bahagia lagi karena timbul ketakutan, saudara. Takut diambil orang karena belum ada garasinya, ya. Nah, takut dan seterusnya. Itu kebahagiaan yang semu, kebahagiaan duniawi. Yang dimaksudkan kita ini adalah kebahagiaan yang sejati. Nah, seperti apa, saudara, kebahagiaan yang sejati itu? Kita akan melihat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kebahagiaan yang sejati itu, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Mari isi hati kita dengan firman Tuhan terus menerus setiap hari, saudara-saudara. Bukan berarti dari pagi sampai malam kita baca firman Tuhan, saudara. Tapi setiap hari kita diusahakan hati kita diisi dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang artinya kita tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sering kita melihat kelompok-kelompok orang yang memang tujuannya hanya untuk menyenangkan hatinya sementara, ya saudara-saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, mari kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu, isilah hati kita dengan firman Tuhan, ya. Terutama kalau kita bisa merenungkan siang dan malam itu seharian, sehari 24 jam itu, saudara, hanya firman Tuhan yang mendominasi di dalam hati kita, ya. Kalau kita bisa itu, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bukan mudah-mudahan, saudara-saudara, tapi yang saya alami, yang saya dapati seperti demikian. Saya mengalaminya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudara, maka saya bisa mengatakan hal yang seperti itu. Saudara, seperti apa orang pencemooh dan orang fasik itu? Nah, di dalam Amsal pasal 21 ayat 23 sampai 24 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang menjadi pencemooh itu adalah orang-orang yang tidak memelihara hatinya, lidahnya, dan mulutnya. Jadi mengatakannya semaunya saja, saudara-saudara. Nah, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hidup kita ini hanya sementara waktu, ya. Jadi kita harus berusaha mencari kebahagiaan yang sejati untuk nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesimpulan dari pengajaran firman Tuhan di bukit ini harus dimulai dari sekarang dan dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Mari kita berusaha hidup kita mengeluarkan kehidupan yang baik dan benar, seperti yang ditulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25. Inilah yang penting harus kita usahakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu, saudara-saudara,
kita harus berusaha dalam hidup kita ini, yaitu hidup kita yang berbuah. Berbuah roh seperti yang saya tadi katakan. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara-saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, oleh sebab itu mari kita, ya saudara, di dalam ajaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sejati itu kita berusaha untuk buah-buah roh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menuntun kita di dalam hidup mencari kebahagiaan yang sejati. Yang keduanya, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat meneduhkan hati kita, ya, dapat menyenangkan hati kita. Mari kita akan tutup di dalam satu pujian yang terakhir oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Demikianlah saudara kasih, Bapak Martin sudah menyampaikan tentang kebahagiaan, ya. Semoga pada pagi ini firman yang kita terima akan menjadikan berkat yang besar untuk rohani kita masing-masing, dan kita siapkan pada hari ini untuk pagi ini kita sama-sama akan berkumpul di tiap gereja kita masing-masing. Semoga pada pagi hari ini berkat Tuhan setiap saat mengalir untuk kita semua, dan kebahagiaan yang kita terima, bebas kubahagia dalam Yesus. Saya akan akhiri dengan satu pujian dari buku nyanyian Gereja Kerasulan Baru nomor 215. Bebas ku bahagia dalam Yesus, karena darah kurbannya. Bebas karena belas kasih-Nya. Dengan Yesus ku bahagia. Bebas, bebas, karena darah Sang Domba. Bebas, bebas, dengan Yesus ku bahagia. Bebas ku bahagia dalam Yesus. Tiada kata melukiskan betapa senang dekat Dia. Kasih-Nya agung dahsyat. Bebas, bebas, karena darah Sang Domba. Bebas, bebas, dengan Yesus ku bahagia. Pada kaki Yesus ku ingin
Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku satu pujian yang terakhir, yaitu bebas oleh karena anak domba Allah ya. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Hamba-Mu telah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu ini jatuh ke tanah, ke dalam hati yang subur, supaya bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan bertumbuh dalam hati saudara-saudara kami, agar saudara kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Dan saudara kami dapat mendapatkan kebahagiaan yang sejati yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk kami yang berkumpul di studio ini ya Bapa. Untuk keluarga Pak Apin, keluarga Pak Joni, keluarga hamba-Mu sendiri ya Bapa. Pagari dengan para malaikat dari surga. Dan berikan kesehatan tubuh jasmani hamba-Mu. Dan berikan kami semangat untuk memberitakan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk Radio Citra Kasih ya Bapa. Tuhan tolong Radio Citra Kasih, cukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh Radio Citra Kasih ini. Hamba-Mu yakin Bapa, Engkau akan mencukupkannya segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan tolong, hamba-Mu mohon dan berdoa untuk Bapak Presiden dengan para pembantunya, para menteri, para pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat memiliki kebahagiaan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.